Ya, Der. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak ya? Terdengar, Teh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, di mana kita akan mengkaji jurnal ragam penelitian kualitatif dengan dosen pengampunya itu dari Bapak Rafiq Zulkarnain MPD. Next. Boleh di next PPT-nya? Ya, di sini ada anggota dari kelompok 3 sendiri, ada Bila Zulfani, Cindy Rahma Hotimah, Saira Inka Fadia, Vicky Mentari, dan Zahra Agnia Dewi. Boleh di next lagi. Nah, di sini ada ragam penelitian dari kualitatif. Itu yang pertama ada, mohon maaf, yang pertama ada studi kasus, kemudian ada ground teori, ada fenomenologi, ada etnomatika. Nah, yang pertama itu ada dari studi kasus yang jurnalnya akan dipaparkan oleh saya sendiri dan juga rekan saya Cindy. Boleh di next? Nah, di sini kita ngambil jurnal studi kasusnya dengan judul Identifikasi Permasalahan Pembelajaran Mahasiswa dalam dalam mata kuliah program linear, studi kasus pada program studi pendidikan matematika. Jurnal ini diambil dari jurnal Taskip, jurnal pemikiran dan penelitian pendidikan, volume 14, nomor 1, halaman 33 sampai 48. Dengan penulisnya itu ada Lalu Suparwadi dan Quratul Aini. Nah, di sini ada, boleh di next dulu PPT-nya? Ya, di sini itu ada pertanyaan yang muncul dari penelitian ini gitu. Yang pertama itu, apa saja permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran di mata kuliah program linear dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Nah, mungkin untuk prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta temuan-temuan pentingnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih Vicky. Izin melanjutkan ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, di mana hasil temuan dari kelompok kami yaitu teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut dapat diperoleh data kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskripsi yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai data yang diperoleh oleh peneliti. Di next. Baik, untuk temuan-temuan penting dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah program linear adalah kesulitan mendapat materi dan kesulitan memahami materi. Jadi bukan hanya siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Ternyata saat menjadi mahasiswa, kita masih mengalami kendala mengenai program mata kuliah program linear. Yang kedua, sebagian besar dosen pengampu mata kuliah program linear menggunakan atau mendapat bahan materi dari buku sekolah tingkat SLPT dan SLPA. Akibatnya, pengetahuan mahasiswa tidak bisa berkembang, sehingga ketika mahasiswa menghadapi masalah luas, maka mahasiswa akan sulit menemukan solusinya. Padahal kita sudah memasuki mahasiswa sudah memasuki mata kuliah, sedangkan buku yang rekomendasi atau
Buku yang digunakan yaitu masih tingkat SLTP dan juga SLTA, sehingga masih belum berkembang dan juga belum meluas untuk pengetahuan mengenai materi-materi yang sering dibahas mengenai program linear. Yang ketiga, sebagian besar mahasiswa kesulitan dalam mengidentifikasi dan membentuk masalah menjadi model matematika, baik dalam menentukan fungsi, tujuan, maupun fungsi kendala. Dan yang keempat, seorang dosen harus dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh mahasiswa. Dalam jurnal tersebut, temuan-temuan pentingnya yaitu dosen masih konvensional atau masih monoton dalam melakukan penyampaian materi terhadap mahasiswa. Yang kelima yaitu pemilihan metode atau pendekatan yang akan digunakan. Sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Boleh di next. Baik, mungkin dari sini sekian, dilanjutkan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Cindy yang telah melanjutkan. Selanjutnya ada analisis dari jurnal Ground Theory. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk analisis jurnal Grounded Theory akan saya sampaikan. Saya mengambil jurnal dengan judul Kemampuan Koneksi Matematis berdasarkan minat belajar siswa dengan jurnal Turing atau Journal of Research in Mathematics Learning. Volume dan halamannya volume 3 nomor 3, halaman 275 sampai 282. Tahun rilis jurnal ini tahun 2020 dengan penulisnya Muhammad Fikri Hamdani dan Erdawati Nurdin. Next, dalam jurnal ini terdapat pertanyaan pada penelitiannya, yaitu yang pertama, apakah minat memiliki peran penting terhadap kemampuan koneksi matematis siswa? Yang kedua, apakah minat siswa juga memberikan andil terhadap kemampuan koneksi siswa? Lalu prosedur pengumpulan dan pengolahan datanya itu dilakukan menggunakan teknik angket, pengumpulan datanya dilakukan menggunakan teknik angket, tes dan wawancara. Data kemampuan koneksi matematis siswa diperoleh dari hasil tes, angket digunakan untuk memperoleh data minat belajar siswa, dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari hasil tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan itu teknik analisis data menurut Strauss dan Corbin dalam Esmir 2010, yaitu pengkodean terbuka atau open coding, pengkodean berporos atau axial coding, dan pengkodean selektif atau selective coding. Lalu ada beberapa teman-teman penting dalam jurnal tersebut, yaitu ada kemampuan koneksi matematis siswa berbanding lurus dengan minat belajarnya. Yang kedua, siswa dengan minat tinggi mampu menyelesaikan soal dengan sempurna. Sebaliknya, siswa dengan minat rendah tidak memahami hubungan konsep matematika sehingga kesulitan dalam menyelesaikan soal. Lalu yang ketiga, minat berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Dan yang terakhir, guru hendaknya meningkatkan minat belajar siswa agar siswa memiliki keinginan dan motivasi untuk mempelajari dan memahami berbagai konsep matematika. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan konteks sosial dan budaya di sekitar siswa. Sekian dari penyampaian analisis saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada analisis jurnal fenomenologi yang akan dijelaskan oleh Saira. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya Saira akan menjelaskan tentang analisis jurnal fenomenologi. Di sini saya memakai jurnal dengan judul sebuah studi fenomenologi mengenai aturan pindah ruas dalam menyelesaikan persamaan linear matematika dengan jurnal Mandalika Mathematics and Education Journal. Volume 2, halaman 10 sampai 20. Tahun terbit tahun 2020 dengan penulis Yosepa Patricia Walaja. Di jurnal ini ada
beberapa pertanyaan dari penelitian, yaitu apa saja aturan pindah ruas yang dijadikan pedoman penelitian. Yang kedua, apa saja efek samping dari kesalahan dalam penggunaan aturan pindah ruas. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dan mulai untuk menghilangkan aturan pindah ruas dalam pembelajaran matematika. Untuk prosedur pengumpulan dan pengolahan data, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pendapat para calon guru, dosen tentang pandangan mereka mengenai aturan pindah ruas dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam pembelajaran persamaan matematika yang dikemas dalam sebuah studi kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan fokus group discussion. Sumber datanya yaitu 11 calon guru dari mata pelajaran matematika dan 2 guru mata pelajaran matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016-2017. Analisis data menggunakan model Bogdan dan Biglen yang dilakukan dengan cara mereduksi data, mengklarifikasi data, dan memverifikasi data, kemudian memberikan kesimpulan. Nah, di jurnal ini ada beberapa temuan-temuan penting. Yang pertama, di sini peneliti memakai peran aturan pindah ruas, yaitu aturan pindah ruas sebagai metode cepat penyelesaian persamaan linear, sebagai metode cepat penyelesaian persamaan linear, dan sebagai hasil kreatif guru mempelajarkan matematika. Tetapi aturan pindah ruas ini ternyata bisa merusak ciri sistematis dari matematika. Menurut Hall tahun 2002 menyebutkan bahwa kesalahan dalam penggunaan aturan pindah ruas akan menyebabkan kesalahan lanjutan dalam pembelajaran matematika. Kesalahan itu ada kesalahan perulangan distribusi, kesalahan penukaran penjumlahan, dan transpos. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah kesalahan penukaran penjumlahan. Misalnya ada 2 kurang dari X min 2 kurang dari 6. Nah, kalau misalnya kesalahan ini didapatkan si X min 2-nya itu kan ada min 2. Dan min 2-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri atau ke sebelah kanannya. Nah, itu adalah kesalahan. Nah, jadi untuk meluruskan kesalahan tersebut, berdasarkan pedoman yang diperoleh peneliti dari buku matematika, cara menyelesaikannya yaitu menambahkan atau mengurangi kedua ruas. Jadi tidak hanya 1 atau 2 atau pindah ruas saja, tetapi dia harus ditambahkan dan dikurangi dengan kedua ruasnya bilangan yang sama. Karena di situ X min 2 berarti untuk menjadikan X, si min 2-nya itu harus habis. Dan untuk menjadikannya habis itu ditambah 2. Sehingga yang 2 kurang dari itu 2 ditambah 2, lalu yang kurang dari 6 itu 6 ditambah dengan 2. Lalu yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Seperti yang tadi, jadi 2 tambah 2 kurang dari X min 2 ditambah 2 kurang dari 6 ditambah 2. Dan diperoleh hasil akhirnya yaitu X lebih besar daripada 4 kurang dari 8. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saira yang telah memaparkan. Selanjutnya ada analisis jurnal yang terakhir, yaitu jurnal Etnomatika yang akan dijelaskan oleh Zahra Mia. Kepada Zahra Mia, dipersilakan. Baik, terima kasih Vicky. Dan di sini ada analisis jurnal etnomatematika. Di sini judul yang saya ambil adalah analisis peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika dengan jurnal Anargia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, volume 4, nomor 2, halaman 184 sampai 190, tahun terbitnya 2021 dengan penulisnya Joko Subagio, Rohim Andriono, Muhammad Rasfi, dan Muhammad Arjun.
Nah, di sini ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang ada pada penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana keefektifan pembelajaran berbasis etnomatematika dalam pembelajaran matematika? Dan kedua, apakah etnomatematika dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa? Nah, prosedur pengumpulan dan pengolahan data pada jurnal ini ialah bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran berbasis etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan datanya dengan cara studi dokumen dan dianalisis dengan teknis analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan sendiri adalah penelitian yang datanya bersumber dari buku, kamus, dokumen, majalah, jurnal, dan lain sebagainya menurut Harahap tahun 2014. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan melihat data-data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian etnomatematika. Lalu temuan-temuan pentingnya itu yang pertama, temuan-temuan pentingnya yang pertama, melalui etnomatematika, pembelajaran akan lebih berkesan karena sekaligus memperkenalkan tradisi maupun budaya lokal yang masih diakui dan dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Lalu yang kedua, matematika merupakan produk dari sebuah budaya yang merupakan hasil abstraksi pikiran manusia serta alat pemecahan masalah. Yang ketiga, pengaruh etnomatematika terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa, yaitu dalam hal mengidentifikasi, menerjemah, menafsirkan simbol, memahami, dan menerapkan ide matematis, serta membuat suatu eksplorasi dan menyelesaikan masalah matematika. Lalu yang keempat, kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran PMR berbasis etnomatematika secara signifikan akan lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan cara konvensional. Yang kelima, adanya etnomatematika mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat, serta dengan mempertimbangkan modus yang berbeda di mana budaya yang berbeda akan merundingkan praktik matematika mereka, seperti cara mengelompokkannya, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, dan lainnya. Lalu yang terakhir, etnomatematika dapat digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat menambah kecintaan para siswa agar mengerti budayanya sendiri. Mungkin dalam analisis jurnal etnomatika, seperti itu. Dikembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik, terima kasih kepada Zahra dan juga teman-teman yang telah memaparkan mengenai analisis jurnal pada kali ini. Mungkin sekian presentasi kami mengenai analisis jurnal di penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.